Halo teman-teman, kali ini bersama kami kelompok 3 akan membahas materi tentang peluang. Sudah tahu belum apa sih peluang itu? Peluang adalah kemungkinan akan terjadinya peristiwa. Contohnya seperti peluang kita untuk lulus di kampus impian, peluang menang lomba, peluang turun hujan, dan masih banyak lagi. Konsep dasarnya peluang diperoleh melalui percobaan. Jadi, kita bisa tuliskan rumus peluang kejadian seperti ini. PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang terjadinya A. NA adalah banyak anggota A. Kemudian NS adalah banyak anggota ruang sampel. Frekuensi relatif. Frekuensi adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya hasil dari kejadian yang diamati. Dapat ditulis dalam rumus frekuensi relatif muncul A sama dengan banyak peristiwa A terjadi dibagi banyak percobaan. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua kejadian hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contoh, ruang sampel pelemparan sebuah uang logam adalah S sama dengan A, G. Contoh kedua, ruang sampel pelemparan sebuah dadu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya ruang sampel ialah himpunan dari hasil percobaan. Yang pertama ada menentukan ruang sampel. Ruang sampel dari hasil melempar 2 buah uang logam juga dapat ditentukan dengan menggunakan tabel. Misal di sini ada A sebagai angka dan G sebagai gambar. Jika A dengan A, berarti A, angka dengan angka. Jika A dengan G, berarti A, G, angka dengan gambar. Lalu di G, jika G dengan A, maka akan menjadi GA, gambar dengan angka. Lalu G dengan G akan menjadi GG, gambar dengan gambar. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh, ruang sampel dari pelemparan uang logam adalah S sama dengan A, G, A, G, G. Titik sampelnya adalah A, G, A, G. Nah, jadi di sini ada penjumlahan peluang. Yang pertama ada kejadian saling lepas. 2 buah kejadian A dan B dapat dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen kejadian A yang sama dengan elemen kejadian B. Maka peluang salah satu A atau B terjadi PAUB sama dengan PA plus PB. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas ialah ada satu atau lebih elemen A yang sama dengan elemen B. PAUB sama dengan PA plus PB min PAB. Yang ketiga ada kejadian bersyarat. Dapat terjadi apabila kejadian A dapat mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. PBA sama dengan PAB atau PA. PBA dibaca peluang terjadi B dengan syarat A atau PAB sama dengan PAB atau PB. PAB dibaca peluang terjadi A dengan syarat B. Karena kejadiannya itu saling berpengaruh, PAB sama dengan PA dikali PB. Masuk saja ke contoh soal yang pertama. Sebuah kotak terdapat 30 buah lampu. Dari beberapa buah lam yang ada, sekitar 12 buah lampu rusak. Jika sebuah buah lam diambil secara acak dari kotak tersebut, maka peluang bahwa bola yang buah lampu yang baik adalah rumusnya P dalam kurung A sama dengan NA per NS sama dengan 18 per 30, hasilnya 3/5. Nomor 2, suatu perusahaan ingin meneliti pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, NS sama dengan 6, faktor dari 6 ialah 1, 2, 3, 6, NA sama dengan 4, jadi FH sama dengan PA dikali N, sama dengan 4/6 dikali 60, hasilnya 40. Lalu ada contoh soal yang terakhir. Pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Karena di sini ada 2 kejadian, misal A adalah kejadian muncul dadu berjumlah 6, maka sekarang kita tentukan NA-nya.
Tulis semua kemungkinan agar semua jumlah dadu itu 6 bisa seperti ini. Bisa saja dadu pertama 1, kemudian dadu keduanya 5, atau dadu pertama 2, dadu keduanya 4, atau dadu pertama dan dadu keduanya sama-sama 3, atau dadu pertamanya 4 dan dadu keduanya 2, atau terakhir bisa juga dadu pertamanya 5, dadu keduanya 1. Jadi, di sini banyak kemungkinan di kejadian A atau kita sebut NA itu adalah 5. Lalu selanjutnya, misal jumlah dadunya 11, ini sebagai kejadian B. Kejadian B adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11, kemungkinannya hanya 5 dan 6 atau 6 dan 5. Di sini banyak kemungkinan untuk kejadian atau kita sebut NB adalah 2. Maka peluang A-nya berapa? Rumus peluang itu NA dibagi NS. Di sini dadunya ada 2, berarti NS-nya 6 pangkat 2 atau 36. Sekarang kita tentukan PA dan PB-nya. PA-nya NA dibagi NS sama dengan 5 dibagi 36, 5 per 36. PB-nya NB dibagi NS, 2 dibagi 36, 2 per 36. Perhatikan di kejadian A dan B. Karena ini kejadian yang saling lepas, maka tidak ada irisannya. Kita gunakan rumus ini, PA ditambah PB. Di sini diketahui PA-nya 5 per 36, lalu ditambah PB 2 per 36. Jadi peluang A dan B sama dengan 7 per 36. Ini adalah peluang jumlah dadu 6 atau 11. Iya, segitu saja materi tentang peluang dari kami. Mudah bukan? Terus semangat belajar teman-teman, saksikan dan jangan sampai terlewati. Dadah!